Baik, kita masuk ke bab 9 tentang manajemen keamanan sistem informasi. Bentar, saya cek di streaming. Ya, kita lanjutkan ya, manajemen keamanan sistem informasi. Topik pada bahasan kali ini, pokok-pokoknya adalah bagaimana kita memanage hal-hal yang berhubungan dengan keamanan sistem. Jadi lebih pada aspek manajerialnya. Ya, jadi seperti jurusan Anda adalah sistem informasi, maka harus lebih memahami keamanan sistem di atas pemahaman secara teknis. Ya. Jadi ada aspek-aspek yang harus Anda perhatikan juga dalam mengelola keamanan sistem selain aspek teknisnya. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana cara hacking, terus kemungkinan sistem diretas, bagian mana yang paling rentan dan sebagainya, maka kita akan bicara tentang aspek manajemen dari sebuah organisasi bila mana sampai terjadi kejadian yang tidak diinginkan dalam hal keamanan sistem. Ya, oke. Jadi seiring tingkat kebutuhan organisasi terhadap sistem informasi, maka ketergantungan terhadap keberlangsungan dukungan dari teknologi itu sangat besar. Ya, Anda bisa lihat sementara ini di perusahaan-perusahaan sudah hampir tidak ada yang susah lah, bukan tidak ada, mungkin ada, tapi satu dua yang tidak menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan bisnisnya. Ya, Anda jangan bicara ada tuh warung dan sebagainya. Iya, tapi di level enterprise, di level perusahaan, maka hampir tidak ada perusahaan yang tidak menggunakan teknologi informasi untuk menopang bisnisnya. Oleh karena itu, aspek keberlangsungan dukungan dari teknologi informasi menjadi sangat penting. Ya. Karena begitu dukungan ini bermasalah, maka keberlangsungan bisnis menjadi terkendala. Kalau perusahaan-perusahaan yang core bisnisnya memang bukan di teknologi informasi, masih bisa berjalan. Tetapi dengan susah payah. Misalnya perusahaan keramik atau pembuat warehouse gitu ya. Itu tanpa dukungan sistem, hampir-hampir mereka tidak bisa bekerja. Hari ini saya harus mengerjakan produk apa, siapa pembelinya, bahan bakunya apa, prosesnya sampai di mana. Gitu. Itu semua menggunakan teknologi informasi. Nah, Anda bisa bayangkan jika kemudian servernya down, atau aplikasinya tidak bisa diakses, atau jalur komunikasinya terhambat, maka seluruh aspek manufaktur, seluruh aspek perusahaan akan terkendala. Bukan berhenti ya. Bisa, tapi dengan sangat-sangat sulit gitu ya. Memanage
work in process, ya misalnya pekerjaan yang sedang berjalan dan sebagainya. Meskipun perusahaan ini tidak perusahaan yang core bisnisnya teknologi informasi, apalagi jika perusahaan itu perusahaan yang memang perusahaan core bisnisnya teknologi informasi, contohnya provider. Begitu servernya rusak, terkendala, maka ya sudah bisnisnya berhenti. Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang lain ya tentu saja. Nah, oleh karena itu kita harus memahami aspek-aspek yang berhubungan dengan resiko yang akan mungkin muncul terhadap kendala yang dialami oleh sistem informasi. Nah, tujuannya apa? Tujuan ini sudah saya bahas di bab-bab awal ya. Tujuan keamanan sistem itu selalu sama, disingkat dengan CIA gitu ya, confidentiality, availability, dan integrity. Ya, kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Masing-masing itu juga sudah kita bahas yang dulu ya. Tentu saja, oke saya ulangi secara singkat. Kerahasiaan itu perusahaan harus memang menjaga informasi dan datanya dari orang-orang yang tidak berwenang. Bukan hanya misalnya ada Tokopedia yang kemarin rame, akunnya diretas, dijual di situs gelap. Tapi juga perusahaan yang mungkin tidak berbasis teknologi informasi juga harus melindungi data dan informasinya. Contohnya apa? Misalnya resep sebuah masakan atau komposisi pembuatan barang-barang tertentu atau sirkuit penyusunan misalnya perangkat elektronik tertentu. Yang itu tentu rahasia, menjadi rahasia milik perusahaan itu. Dan ini harus dijaga kerahasiaannya. Kemudian ketersediaan. Nah, ketersediaan ini dalam hal sistem informasi apa? Bahwa informasi yang dapat diakses secara publik itu harus tetap tersedia. Misalnya contoh kasus ya perusahaan yang dia sudah menggunakan teknologi semisal SCM gitu ya, supply chain management, yang orang di luar perusahaan itu bisa memantau seluruh aktivitas yang ada di dalamnya. Tujuannya apa? Agar rantai pasok produk bisa bahan baku, bisa ke barang jadi itu terpantau. Nah, itu informasi itu harus tersedia. Misalnya kampus kita OSM, Anda bermaksud mengakses nilai. Nah, itu juga harus dijaga availability-nya atau ketersediaannya. Kalau kemudian sistemnya down, mati, ya informasi itu tidak bisa didapatkan. Dan yang berikutnya adalah integrity. Sudah dipercaya, tersedia, dan integritasnya kuat. Atau keyakinan terhadap data itu bahwa data itu benar atau informasi itu benar. Nah, itu adalah integritas. Nah, itu 3 aspek yang menjadi tujuan keamanan informasi. Mungkin Anda bertanya, apa sih integritas realnya? Ya, contoh realnya misalnya ada kan kasus kejadian beberapa waktu terakhir, WhatsApp banyak yang dibajak gitu ya. Kemudian dengan seolah-olah orang yang sama minta pulsa sana sini. Apa itu artinya? Artinya bahwa integritasnya tidak dapat dipercaya karena sudah terjadi pelanggaran terhadap keamanan dari sistem WhatsApp itu. Jadi sudah tidak bisa dipercaya. Nah, itu adalah 3 aspek dari tujuan keamanan sistem informasi. Lalu masuk ke manajemen keamanan sistem informasi. Apa sih yang akan dibahas? Jadi, yang pertama mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Berikutnya, yang masuk dalam kategori manajemen keamanan sistem adalah mendefinisikan resiko. Ya, resiko itu tentu segala sesuatu yang merugikan, yang mungkin terjadi. Ya, jika sistem dilanggar. Kemudian menentukan kebijakan keamanan informasi, itu juga masuk ranah keamanan sistem, manajemen keamanan sistem. Kebijakan itu contohnya ya masuk ke ruangan harus
menggunakan PIN atau password, atau hanya orang tertentu yang bisa masuk ke ruangan A dan seterusnya. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang harus ditentukan. Contoh di sistem apa? Misalnya Anda membangun sistem yang menggunakan username dan password. Kemudian user A boleh mengakses sumber daya X, user B tidak boleh, dan seterusnya. Itu adalah kebijakan dari keamanan sistem informasi. Kalau dalam hal fisik contohnya apa? Mungkin Anda di perusahaan nanti akan menerapkan sistem semua port USB di perangkat PC tidak boleh diakses. Itu juga sebuah kebijakan. Tujuannya apa? Agar jangan orang itu sembarangan memasukkan flash disk yang kita tidak tahu itu dari mana. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakan dalam hal keamanan sistem informasi. Bisa jadi jika Anda menjadi manajemen perusahaan besar ya, maka Anda harus membuat aturan tidak boleh memasang aplikasi selain aplikasi yang disetujui oleh Departemen Teknologi Informasi misalnya. Bahkan misalnya hanya sekedar menginstal Winamp, zaman dulu ada Winamp, atau aplikasi yang lain. Itu harus seizin Departemen Teknologi Informasi. Karena apa? Ya kebijakan-kebijakan seperti ini penting karena ya, kita pahami bahwa kemarin di teori-teori sebelumnya, kelemahan yang paling tinggi adalah pada level user. Mungkin sistem sudah Anda bangun bagus, ya, dengan firewall yang kuat, antivirus yang oke, tapi usernya dengan seenaknya install aplikasi bajakan, menginstal software cracker, kemudian memasukkan flash disk ke USB, adalah flash disknya udah main kemana-mana. Nah, sistem yang Anda bangun dengan kuat hanya kalah oleh user yang tidak mentaati atau yang tidak diatur oleh kebijakan keamanan sistem informasi. Nah, ini juga penting yang harus Anda pikirkan jika Anda nanti masuk ke implementasi manajemen keamanan sistem ya. Jadi harus ada aturan yang jelas, boleh dan tidak, baik software. Jadi Anda jangan berpikir hanya username dan password saja. Cukup username dan password, kemudian mungkin dengan firewall antivirus. Tidak seperti itu. Ya, seluruh aspek yang bersinggungan dengan sistem, keamanan sistem itu harus Anda pikirkan. Siapa yang boleh megang komputer, siapa yang boleh masuk ruangan, program apa yang boleh diinstal dan tidak boleh diinstal, kemudian media apa yang boleh diakses dan seterusnya. Itu juga harus dipertimbangkan. Nah, ini adalah aspek-aspek dalam manajemen keamanan sistem informasi. Yang terakhir, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Jadi, kalau sampai ada kejadian pelanggaran sistem, Anda sudah punya rencana. Harus bagaimana agar perusahaan tidak berhenti hanya karena sistem operasinya terkendala. Nah, jadi seperti itu di hal-hal tentang manajemen keamanan sistem. Bentar. Oke, selanjutnya masih tentang manajemen ya. Yang tidak kalah penting adalah Anda harus memahami tentang risiko manajemen atau risk management. Risiko manajemen ini dalam hal keamanan sistem itu dibuat untuk menggambarkan tingkat keamanan dibandingkan dengan risiko yang dihadapi. Tentu itu harus dipertimbangkan masa-masa. Jadi jangan kemudian menerapkan protokol yang sangat ketat, padahal sebenarnya risikonya nggak begitu signifikan. Contohnya apa? Masuk kantor pintu depan harus pakai PIN. Misalnya kantor Anda resepsionis harus ada pakai PIN atau biometrik dan seterusnya. Ya. Padahal resikonya tidak terlalu besar jika hanya menerima orang-orang umum. Nah, ini harus dibuat analisa mana yang harus diamankan dengan ketat, mana yang cukup sederhana saja. Nah, Anda harus bisa memilah. Bukan berarti semuanya harus ekstra ketat.
Bukan berarti semuanya harus dibuat keamanan dengan tingkat security yang paling tinggi. Tentu ada skalanya, skala prioritas. Yang paling tinggi tentu untuk melindungi yang paling vital. Tapi untuk hal-hal yang umum, maka tingkat pengamanannya Anda sesuaikan. Nah, itu adalah hubungannya dengan resiko manajemen. Jadi setiap Anda mengambil langkah dalam memanage atau menentukan aturan-aturan, maka harus dibarengi dengan apa resikonya. Itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan manajemen keamanan sistem informasi. Kalau yang berikutnya ini terminologi saja ya, Information Security Benchmark. Ini adalah tingkat keamanan yang disarankan. Ya. Tetapi Anda bisa mengatur sesuai dengan tingkat kebutuhan perusahaan di mana Anda akan mengaplikasikan hal tersebut. Lanjut, jadi berikutnya adalah Information Security Threat atau ancaman terhadap keamanan informasi. Segala sesuatu yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Itu adalah Information Security Threat. Ancaman itu banyak, bisa dari dalam, bisa dari luar. Dari dalam contohnya yang berhubungan dengan karyawan yang tadi saya contohkan. Masukkan flash disk dengan bebas, mengakses program bajakan dengan bebas, menginstal software yang nggak jelas dengan bebas. Itu masuk kategori ancaman dari dalam, internal. Bahkan bisa jadi listrik, itu juga ancaman dari dalam. Kerusakan hardware itu masuk kategori ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam itu bisa jadi menghasilkan kerusakan yang lebih serius. Bisa jadi. Tapi bukan berarti harus lebih serius di dalam daripada di luar. Di luar juga bisa sangat serius kalau Anda berhubungan dengan misalnya virus dan sebagainya. Atau hacker, itu ancaman dari luar. Tapi kalau dari dalam, misalnya ya, ada karyawan yang kecewa, kemudian dia merusak sumber daya. Itu bisa sangat serius. Nyolong komputer misalnya, atau memotong kabel, atau memasukkan virus dari dalam. Karena apa kok bisa sangat serius? Karena orang yang bersangkutan ini sudah ada di dalam sistem. Bukan sistem informasi ya, sistem perusahaan itu. Dia sudah di dalam. Jadi di dalam itu bisa menjadi pendukung dari keamanan, juga bisa menjadi ancaman yang berat. Ya, ancaman yang berat bagi keamanan sistem jika mana dia memang sengaja untuk merusak. Kalau merusak dari dalam lebih berbahaya daripada rusak dari luar. Kemudian ancaman eksternal yang kedua ya. Ada dua, internal dan eksternal. Eksternal ini hubungannya dengan potensi serangan, potensi ancaman yang dari luar skop perusahaan yang Anda kelola atau dari luar sistem yang Anda kelola. Dari luar bisa jadi itu tadi ya, hacker, virus dan sebagainya yang dari luar sistem. Itu jauh lebih mudah diantisipasi daripada ancaman dari dalam. Oke, lanjut. Nah, resiko, apa itu resiko? Resiko adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran informasi oleh ancaman keamanan sistem informasi. Jadi, hal-hal yang tidak diinginkan, output yang tidak diinginkan terhadap pelanggaran sistem itu disebut dengan resiko. Ya, contohnya, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi. Terotorisasi, salah ya. Jadi, informasi yang tidak valid. Informasi yang tidak valid itu salah satu resiko. Ya, resikonya besar tentu saja ya. Misalnya, ada perusahaan dalam yang ada orang dalam yang membocorkan informasi yang tidak resmi. Nah, nanti akan jadi polemik di luar.
Ya, yang kalau ini era sekarang ini, era pandemi, COVID dan sebagainya ini, pemerintah kan Anda mungkin sering dengar ya, informasi yang resmi hanya berasal dari Satgas COVID misalnya. Jadi informasi yang lain diragukan tingkat akurasinya. Karena apa? Karena tidak terotorisasi. Dan pencurian informasi itu juga sangat berbahaya ya. Pencurian informasi, Anda punya hak paten, Anda punya rahasia dagang dan sebagainya, kemudian bisa dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah resiko. Kemudian penggunaan yang tidak terotorisasi. Ini juga sama. Ini juga resiko. Bisa jadi orang menggunakan komputer yang memang tidak diizinkan, ya, download film misalnya. Ada karyawan yang download film, sehingga bandwidth-nya kesedot, habis. Ya, apalagi misalnya dia menggunakan download manajemen gitu kan. Maka ini penggunaan yang seperti ini, yang harusnya tidak diizinkan, dia menggunakan hal semacam ini, itu beresiko terhadap kelangsungan proses keamanan sistem. Jadi kelangsungan proses bisnis itu akan terganggu karena penggunaan sumber daya yang tidak diizinkan atau tidak diotorisasi. Dan sebagainya, misalnya menginstal aplikasi itu juga termasuk ya. Kemudian penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Nah, ini juga hal-hal yang bisa sangat berbahaya. Penghancuran misalnya dalam hal data ya. Ada karyawan yang menghapus data yang salah. Maka potensinya bisa sangat besar. Oleh karena itu, kalau Anda membangun sistem, maka harus detail siapa yang boleh mengubah, siapa yang boleh menambah, siapa yang boleh menghapus, itu harus detail dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, modifikasi yang tidak terotorisasi. Nah, ini yang yang tidak terotorisasi. Jadi perubahan-perubahan yang memang dilakukan semaunya tanpa ada pengendalian dari pihak yang berwenang di dalam organisasi tersebut. Ya, misalnya perubahan, seharusnya karyawan mengakses web melalui misalnya proxy gitu ya. Kemudian ada satu karyawan yang pinter nih, agak pinter. Wah, dia mengakses menggunakan VPN. Dan dia nggak paham jika dengan menggunakan VPN itu potensi si penyedia layanan VPN, apalagi kalau gratis ya, bisa masuk ke dalam sistem melalui channel yang dia buka. Kita nggak pernah tahu. Kalau gratisan, ya tentu saja tidak semua gratis itu jelek. Tapi apa yang ada di belakang sana tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu hal-hal yang tidak terotorisasi bisa sangat beresiko. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Maka Anda harus menggunakan manajemen resiko. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya agar jika terjadi resiko-resiko itu, dampaknya bisa kita kurangi atau kita bisa kendalikan. Nah, kalau Anda memanage tadi resiko, udah Anda bukukan semua. Kalau ini akan seperti ini, kalau ini akan seperti ini. Maka Anda gunakan metode yang baik gitu, yang seharusnya, sehingga resiko-resiko tadi yang saya sebutkan di atas bisa diminimalisir atau setidaknya bisa dicegah untuk timbulnya resiko tersebut. Ya. Ada aturan tegas misalnya, tidak boleh menggunakan proxy, jika tidak boleh menggunakan VPN, apalagi gratisan. Jika ketahuan mendapatkan itu akan ada sanksi administratif atau sanksi yang lain. Nah, itu tujuannya dalam rangka mengendalikan atau mengurangi terjadinya resiko terhadap keamanan sistem. Bagaimana mendefinisikan resiko? Ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi dulu aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Misalnya ya, contoh real, kita bicara teknologi informasinya, sistem informasinya. Asetnya apa? Misalnya ya, server, jelas pasti. Karena harus identifikasi itu servernya.
Kemudian aplikasi yang ada di dalamnya mungkin. Ya, kemudian misalnya datanya, database-nya. Server dari sisi fisik ya, kemudian aplikasi dari sisi software-nya, kemudian database-nya. Nah, aset-aset bisnis ini yang harus didokumentasikan dulu. Resikonya apa? Kalau sampai servernya rusak, apa sih resikonya? Kalau sampai database-nya hilang, rusak, apa resiko yang dihadapi? Nah, dari situ Anda akan bisa membuat gambaran mana perangkat, mana aset yang memiliki tingkat resiko paling tinggi. Dan nanti akan Anda gunakan ya, manajemen risiko dia yang paling ketat tentu saja pengamanannya. Kalau server misalnya, berhubungan dengan fisik servernya, Anda harus, kalau server mati, perusahaan berhenti. Berarti saya harus membuat 2 server yang identik. Jangan sampai kalau mati langsung lama nih. Nah, setidaknya mati cukup 5 menit lah. Availability-nya terganggu 5 menit. Server mati, ganti dengan yang baru. Tapi identik. Caranya gimana? Ya datanya di mirror misalnya, menggunakan mirroring. Ya Anda teknisnya nanti Anda bisa explore lagi ya lebih jauh tentang bagaimana mengamankan server. Kemudian pasang UPS. Karena kalau sampai listrik mati, Anda tahu kan perangkat hardware itu sensitif terhadap lonjakan listrik. Maka kalau Anda tahu itu, Anda akan melakukan pengamanan lebih ekstra terhadap aset-aset yang harus dilindungi dari resiko. Kemudian database bisa jadi sangat fatal. Kalau komputer bisa dengan mudah Anda replace. Tapi kalau database, data yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun, mungkin informasi yang sangat penting. Wah, ini jangan main-main. Misalnya Anda di perusahaan finansial, bank atau BPR atau perusahaan perkreditan. Jika datanya sampai hilang atau tidak valid, risikonya luar biasa. Uang miliaran mungkin, triliunan mungkin, potensi akan hilang karena hanya mengandalkan data itu. Nah, itu tentu Anda punya prioritas yang tinggi untuk mengamankan aset bisnis dari datanya. Bisa jadi, untuk data Anda gunakan mirror, ya, kemudian backup harian. Mirror itu harddisk yang identik gitu ya, 2 harddisk yang sama persis, yang mirroring, agar menjaga jangan sampai kalau satu rusak fisik maka hilang datanya menggunakan RAID gitu ya. Kemudian mungkin cloud, menggunakan layanan berbasis cloud. Karena bagaimanapun fisik bisa hilang. Dicuri orang, kebakaran, kebanjiran dan sebagainya. Maka Anda manfaatkan cloud. Tapi cloud itu sering terkendala, apalagi kalau Anda pakai cloud gratisan kayak Google Drive, kemudian OneDrive gitu ya, Box dan sebagainya. Itu kalau aplikasi yang jalan sangat tinggi loadabilitasnya, maka sangat terkendala karena cloud akan terus-terusan sinkronisasi. Ya, nah itu Anda harus petakan. Kemudian menyadari resikonya, Anda harus tahu resikonya tadi sudah saya singgung ya. Kalau data hilang, kalau kebanjiran, kalau kebakaran, dengan Anda sadar resiko, maka Anda bisa mengerti mana yang harus mendapatkan prioritas paling tinggi. Kemudian menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Saya sudah bahas tadi ya. Dampaknya apa jika benar-benar terjadi? Kemudian menganalisa kelemahan dari sistem perusahaan tersebut. Analisa kelemahannya apa sih? Kalau Anda kantor layanan publik, nggak bisa Anda membuat security yang sangat kuat di pintu depan. Anda kantor layanan publik, ya, tentu, dan orang yang keluar masuk dengan bebas itu adalah ancaman misalnya. Ya itu Anda harus analisa kelemahannya ada di mana sih sehingga orang memungkinkan untuk bisa mengancam dari sisi keamanan sistem. Itu dalam hal mendefinisikan resiko. Nah, ini ada tabel tingkat dampak dan kelemahan. Dampak parah, misalnya kelemahan tingkat tinggi. Kelemahan tingkat tinggi, jika dampaknya dia parah, apa yang harus Anda lakukan?
meningkatkan pengendalian. Kelemahan tinggi ya, tadi misalnya kelemahan tinggi contohnya apa? Eh, Misalnya kayak di kampus ada komputer puskom gitu, yang bisa diakses semua orang. Nah itu kan kelemahan tingkat tinggi. Maka tapi Anda harus ini dampaknya parah apa enggak terhadap sistem? Oh enggak, oh itu cuma dummy terminal, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma info aja. Ya sudah, berarti analisa kelemahan tidak dibutuhkan. Ya, ini ya tabelnya, matriknya di sini. Kalau dampaknya signifikan, harus dilakukan analisa kelemahan dan harus meningkatkan pengendalian. Misalnya puskom dikunci lah ya, kayak lemari, hanya yang keluar hanya keyboard. Ya. Atau gunakan layar touchscreen yang nggak bisa ngapa-ngapain selain mencet virtual. Dan orang kalau mau menggunakan konsol dibatasi dan sebagainya. Itu kalau kelemahan tingkat tinggi, yang artinya apa? Kelemahan tingkat tinggi itu yang bisa diakses semua orang tanpa terkecuali. Kemudian kelemahan tingkat menengah dan kelemahan tingkat rendah. Nah, ini adalah sebuah matrik yang Anda nanti bisa praktekkan dalam rangka menyusun tingkat dampak dari resiko yang akan dihadapi. Aspek-aspek apa yang ada, kemudian kalau sampai itu diserang orang atau sampai itu bahasa kasarnya bobol gitu ya, dampaknya parah apa enggak? Ya, virus itu kelemahan termasuk kelemahan tingkat tinggi. Dampaknya parah enggak? Oh enggak, karena database-nya tiap hari saya backup kok. Misalnya, ya sudah, enggak usah bingung. Datanya saya server cadangan, saya punya data yang tidak mungkin kena virus misalnya. Datanya tiap hari tak backup offline ke tape, media tape gitu ya. Tapi tentu itu juga merupakan resiko nantinya. Kalau pengembalian berapa lama proses pengembalian ke sistem menjadi normal bila terkena dan seterusnya. Nah, itu Anda bisa gunakan matrik dampak dan kelemahan seperti yang ada di dalam ini layar. Kemudian klasifikasikan tingkat keparahan dari dampak. Ya, dampak yang parah, dampak yang signifikan, dampak yang minor. Dampak yang parah itu membuat perusahaan bangkrut. Ya, tadi yang saya contohkan, misalnya data sampai hilang. Anda mungkin pernah dengar ya ransomware itu ya. Datanya terenkrip, tidak bisa dikembalikan. Perusahaan tidak bisa bekerja. Nah, itu tentu saja masuk kategori dampak yang parah. Kemudian dampak signifikan. Dampak signifikan itu nggak sampai perusahaan bangkrut, tetapi sangat terganggu. Nah, tapi perusahaan masih bisa survive. Misalnya tadi manufaktur yang dia memantau semua siklus pergerakan barang itu secara sistem, by system. Kemudian sistemnya rusak. Apa perusahaan berhenti? Enggak. Dia tetap bisa jalan meskipun dengan sangat susah payah. Nah, itu masuk dampak signifikan dan dampak minor. Ya, dampak minor itu tidak berpengaruh terhadap operasional harian, masih bisa beroperasi, masih bisa bekerja. Itu tingkat keparahan dari dampak resiko. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah Anda membuat laporan analisis resiko. Ya, komponennya ada seperti ini. Ini tidak semuanya tentu, hanya beberapa bagian yang penting. Deskripsikan resiko, sumbernya seperti apa. Aduh, internet saya putus.
Oke, saya lanjutkan. Maaf tadi internetnya putus. Ya, internetnya putus. Sampai mana tadi? Oke. Nah, ini laporan analisis resiko ya. Jadi Anda bisa cari googling ya, analisis resiko contohnya seperti apa. Saya nggak contohkan di sini, tapi setidaknya kalau Anda mau membuat laporan secara sederhana, itu ada poin-poin seperti ini. Ya, ya ini adalah hal yang bisa Anda buat untuk membuat laporan analisis resiko. Ya, kemudian kebijakan keamanan informasi. Ini apa namanya? Anda punya proyek. Jika Anda di perusahaan ya, Anda membuat sebuah proyek. Jika Anda merasa perusahaan Anda itu keamanan sistemnya masih sangat lemah, tidak terkendali, maka Anda harus membuat kebijakan-kebijakan ya, dalam dokumen tertulis. Kemudian Anda sahkan dengan manajemen bahwa Anda membutuhkan ini untuk antisipasi terhadap resiko dari keamanan sistem yang mungkin saja terjadi pelanggaran. Nah, sekali lagi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengamankan roda bisnis perusahaan. Itu tujuan dari manajemen keamanan sistem. Jadi Anda harus bisa menyampaikan itu. Ya. Jangan sampai nanti Anda sudah di situ, ya, kemudian secara sistem rusak dan Anda yang dituduh. Ya, kenapa nggak bisa bekerja dan seterusnya. Kalau saya punya prinsip dalam bekerja itu, saya yang pertama harus menyelamatkan diri saya. Ya, menyelamatkan diri saya dari semua resiko yang mungkin muncul akibat pekerjaan yang saya lakukan. Nah, contohnya misalnya Anda jadi manajer IT. Maka Anda harus berpikir bagaimana saya tidak kena resiko padahal departemen yang Anda kepalai ini, yang Anda pimpin, penuh resiko. Ya, seperti yang kita kemarin bahas di materi-materi sebelumnya. Banyak sekali resiko yang mungkin dilanggar dalam sistem informasi. Maka Anda harus berpikir, saya harus menyelamatkan diri saya. Caranya bagaimana? Ya, caranya Anda membuat sebuah manajemen resiko tadi ya, agar jangan sampai terjadi misprosedural, terjadi pelanggaran terhadap keamanan sistem. Kalau Anda sudah buat, ya Anda sudah buat nih aturan-aturannya, Anda sudah buat tata caranya, Anda sudah cadangkan backup dan segala macam, semua sudah Anda lakukan, kemudian masih juga ada resiko, maka Anda bisa mengatakan, saya sudah lakukan semuanya. Nah, itu dalam konteks saya menyelamatkan diri saya, gitu loh. Jadi jangan kerja di sistem informasi, jangan asal yang penting jalan, gelundung gitu. Anda harus berpikir bahwa, apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar, wah Anda bisa kena pelanggaran berat kalau misalnya hal itu terjadi. Ya, nanti ini lanjutan aja, udah hampir jam 9, jam 11 ya. Oke, cepat aja ya pengendalian. Pengendalian ini ada 3, ya, pengendalian teknis, formal, dan informal. Kalau teknis, Anda sudah tahu lah ya. Teknis itu biasanya pengendalian-pengendalian yang berhubungan dengan teknologinya. Pokoknya secara teknisnya, baik secara software maupun secara hardware. Termasuk mengunci pintu itu juga termasuk pengendalian teknis ya. Kemudian pengendalian akses. Nah, ini hubungannya dengan software atau perangkat lunak di dalam sistem informasi. Identifikasi, autentikasi, dan otorisasi. Ya, identifikasi itu memastikan bahwa orang yang masuk atau yang bersangkutan itu memiliki hak untuk masuk ke dalam sistem. Autentikasi itu untuk mengecek ya kebenaran dari identitas yang ingin masuk itu. Kemudian otorisasi adalah memberikan izin untuk melakukan sesuatu. Jadi autentikasi itu pintu masuk pertama, setelah di dalam boleh ngapain itu namanya otorisasi. Sepertinya hampir sama ya, tapi berbeda. Jadi autentikasi dan otorisasi itu dua mekanisme keamanan sistem ya, yang tujuannya berbeda.
Meskipun sama-sama untuk mengamankan sistem. Autentikasi itu memastikan ya who you are kan gitu. Siapa kamu? Itu autentikasi. Dan otorisasi itu apa yang bisa kamu lakukan. Setelah masuk ke sistem, dia bisa apa? Nah, itu namanya otorisasi. Oke, nanti dibaca sendiri. Kemudian tadi ya, pengendalian teknis itu diantaranya ya, pengendalian akses, kemudian sistem deteksi gangguan. Ini adalah contoh pengendalian teknis. Kemudian firewall. Teknisnya nanti Anda bisa baca sendiri ya. Firewall itu untuk membatasi ya, membatasi. Bukan menolak, ya, membatasi koneksi dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam. Nah, jenis-jenis firewall banyak. Kemudian termasuk teknis adalah kriptografi. Berikutnya pengenalan fisik itu juga teknis ya. Pengendalian teknis, pengamanan fisik, kunci pintu, CCTV dan sebagainya itu pengamanan fisik itu termasuk dalam kategori pengendalian teknis. Kemudian pengendalian formal, pengendalian mencakup penentuan cara berperilaku terhadap sistem yang telah ditentukan. Contohnya tadi ya, boleh menginstal software tertentu atau tidak boleh menginstal software yang di lain yang diizinkan, itu termasuk pengendalian formal. Ya. Mengakses situs tertentu itu juga formal. Cara berperilaku terhadap sistem. Tidak meninggalkan komputer dalam keadaan login, ya, itu juga pengendalian formal. Jadi yang berhubungan dengan perilaku orang. Nah, kemudian berikutnya adalah pengendalian informal. Nah, pengendalian informal ini edukasi. Nah, edukasi terhadap pengguna sistem. Ya. Ketiga pengendalian, fisik, formal maupun informal itu akan membutuhkan sumber daya yang besar. Nah, jadi Anda harus bisa memilah-milah mana yang menjadi prioritas. Jangan sampai Anda juga membabi buta. Saya maunya paling tinggi, paling hebat, paling kuat keamanannya. Tapi harus rasional juga. Perusahaan Anda alokasi dana untuk sistem berapa sih, untuk keamanan berapa. Nah, Anda harus rasional dalam hal melakukan pengendalian yang tepat. Jadi harus pinter lah. Namanya manajemen keamanan sistem, Anda harus berpikir secara rasional ya. Tuh. Jadi keputusan dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Ada perusahaan yang nggak peduli keamanan, mahal. Saya dulu di perusahaan itu, saya lama ya di perusahaan manufaktur, saya 10 tahun. Nggak pernah kelihatan kerjaan orang IT. Ya. Setiap saya minta server baru, server kan mahal ya, server baru. Saya kalau nggak salah anggaran server itu cuma tahunnya, ya, manajemen tahunnya komputer ya bisa dipakai untuk server. Ya, padahal Anda tahu kan, server tentu memiliki spesifikasi yang berbeda. Server itu mahal ya, setidaknya ya Anda untuk membuat server beneran itu paling nggak ya 40 juta lah. 40 juta untuk software dan hardware-nya. Nah, itu tidak pernah di-ACC. Tidak pernah disetujui. Maka ya kalau seperti itu sudah bukan tanggung jawab Anda. Anda harus memanfaatkan perangkat yang ada. Tetapi artinya Anda kan bisa selamat ya dari tuduhan dalam tanda kutip bahwa Anda menggunakan perangkat yang tidak layak. Karena memang perusahaan tidak menyediakan itu. Maka sebagai orang IT Anda harus bisa menghitung biaya versus keuntungan yang didapatkan. Anda ngeyel, saya maunya internet yang dedicated, nggak sharing. IndiHome itu sharing, dedicated 1:1. Ya, harga layanan 7 juta sebulan. Padahal perusahaan Anda tidak berbasis layanan online, maka itu bisa menjadi pengeluaran yang sia-sia. Nah, itu Anda harus berpikir intuisi. Anda menggunakan intuisi Anda sebagai seorang manajemen. Ya, itu selanjutnya adalah Business Continuity Management atau BCM. Nah, ini kelanjutan dari tadi ya, pengendalian-pengendalian itu, maka Anda harus berpikir. Jangan sampai bisnis itu berhenti hanya gara-gara dukungan sistemnya
berhenti atau ada pelanggaran keamanan sistem. Anda harus membuat yang namanya emergency plan. Jadi apa yang harus dilakukan jika sampai terjadi tadi pelanggaran keamanan sistem. Jika sampai sistemnya rusak, jika tadi ya misalnya ada dienkripsi oleh ransomware dan sebagainya. Harus ada rencana darurat atau emergency planning. Anda harus ngapain? Jangan sebagai seorang manajer IT Anda, waduh, rusak ya gimana lagi? Nggak bisa. Ya, Anda harus punya rencana darurat. Karena itu menjadi tingkat keberhasilan bisnis dari perusahaan yang Anda kelola. Kemudian rencana cadangan ini ya tadi contohnya redundansi, kemudian servernya double misalnya. Kemudian memisahkan antara data center dengan operasional, itu juga contoh bentuk rencana cadangan. Yang berikutnya adalah rencana catatan penting, ya ini bisa jadi hal-hal yang memang penting didokumentasikan dalam bentuk fisik, ya. Atau kemudian Anda backup menggunakan media tape dan seterusnya. Hal-hal yang penting saja. Ini hal-hal yang penting saja. Jadi dalam aspek business continuity management itu ada rencana darurat. Rencana darurat yang pertama, kemudian rencana cadangan, dan yang berikutnya adalah rencana terhadap catatan-catatan penting perusahaan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk manajemen keamanan sistem. Ya, waktunya juga sudah jam 11 lewat. Diskusi bisa kita lanjutkan di Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita bisa bahas di sana. Untuk pengantar online saya akhiri, dan pengumuman saja, ini masih ada dua atau 3 bab lagi ya, nanti mungkin saya gabungkan. Juli itu sudah akhir ya, ujian akhir. Jadi kita hanya punya waktu beberapa minggu lagi. Nanti kita akan mengadakan post test untuk materi-materi yang sudah lalu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.